tes. Shalom adik-adik di rumah, apa kabarnya? Pasti luar biasa ya Kak Dio ya. Iya, pasti luar biasa. Adik-adik, kita akan beribadah bersama-sama. Yuk, siapkan hatinya, siapkan tempat yang terbaik. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Oke? Yuk, nyanyi dulu biar seru. Halo, halo, olah, olah. Hey. Halo, 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 olah, olah. Apa kabarmu? Cucu. Halo, 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 olah, olah. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Yo, halo, halo, olah, olah. Halo, halo, hello, hello, olah, olah. Apa kabarmu? Cucu. Halo, 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 olah, olah. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Amin. Jadi kalau ada yang susah Kak Dio, kalau ada yang sedih, jangan sedih lagi. Iya, karena Kenapa Tuhan ya? bersama dengan kalian. Iya, karena Tuhan ada bersama kamu dan saya. Ada yang sakit loh adik-adik hari-hari ini. Adik kita Sean sakit ya. Kita nanti doakan bersama-sama ya. Supaya Sean tidak sedih. Papa-papanya juga tidak sedih. Tapi tahu bahwa Tuhan selalu menyertai kita semua ya. Pasti Tuhan akan tolong. Puji Tuhan. Mari adik-adik kita akan berdoa. Kita akan menyapa Tuhan lebih lagi dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Selamat sore Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini. Kami bisa beribadah lagi, memuji Tuhan, bersyukur dan menyadari bahwa Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapa, dan kami mau bersyukur, bersukacita bersama, berjalan bersama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan kami rindu Tuhan menjamah setiap adik-adik, setiap kami semua ketika kami memuji Tuhan. Kami percaya ketika Tuhan menjamah kami, ketika pujian kami naikkan dengan sukacita dan sungguh-sungguh, ada mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami siap memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik semua pasti masih semangat kan memuji Tuhan? Masih dong. Nah, kita akhir-akhir ini kan kena pandemi ya Teh. Iya. Nah, kita itu semua pasti butuh namanya Tuhan. Betul. Nah, karena itu kita tuh harus berjalan sama Tuhan terus. Betul. Nah, yuk kita pujikan Jalan Serta Yesus. Yes. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya.
jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta serta Yesus selamanya, serta Yesus selamanya, serta Yesus selamanya. Amin. Kalau jalan bersama Tuhan Yesus pasti selalu ada sukacita ya Koko Deo ya. Amin. Ya puji Tuhan. Koko Deo ini besar sekali ya, tinggi. Dulu muridnya Kak Ratna kecil dia ya, gemuk kecil. Sekarang Kak Ratna yang lihat ke atas ini. Aduh seneng ya Koko Deo memuji Tuhan bersama Kak Ratna. Nanti adik-adik yang di rumah juga gitu ya. Semuanya melayani Tuhan nanti ya. Nanti Kak Ratna datang ke rumahnya ya. Tak suruh, tak minta, ayo melayani, mau ya? Kayak Koko Deo, ye, pasti ya Kok ya. Koko Isa juga tuh cakep ya, udah gede ini dulu muridnya Kak Ratna sekolah minggu ya, ingat gak Kak Deo? Iya ingat. Puji Tuhan adik-adik, senang melayani Tuhan ya Kak ya. Oke, siapa yang terhebat dalam hidupnya Koko Deo? Pasti Tuhan lah. Iya, pasti Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus terhebat ya. Adik-adik setuju sama Kak Ratna? Tuhan Setuju. Yesus terhebat ye, karena dia baik. Yuk kita nyanyi lagu ya. Dia yang terhebat. Yeay. Seindah-indahnya pelangi, secerah-cerahnya mentari, seterang-terangnya rembulan, lebih indah gini kok Yesusku, yeay. Sedalam-dalamnya lautan, setinggi-tingginya samudra, setinggi-tingginya langit biru, lebih indah kasih Yesusku. Engkau yang terhebat, Dia yang terkuat, Dialah Yesusku, juru selamatku. Dia yang terbaik, Dia yang terindah, Dialah Yesusku, juru selamatku. Lagi ya. Seindah-indahnya pelangi, secerah-cerahnya mentari, seterang-terangnya rembulan, lebih indah kasih Yesusku. Amin. Sedalam-dalamnya lautan, seluas-luasnya samudra, setinggi-tingginya langit biru, lebih indah Tuhan Yesusku. Dia yang terbaik, Dia yang terindah, Dialah Yesusku, Dialah Tuhanku. Amin. Dia yang terhebat, Dia yang terkuat, Dialah Yesusku, juru. Sekali lagi adik-adik, Dialah yang terbaik, Dia yang terbaik, Dia yang terindah, Dialah Yesusku, Dialah Tuhanku. Dia yang terhebat, Dia yang terkuat, Dialah Yesusku, juru selamatku. Dialah Yesus, Dialah Yesusku. Amin. Juru selamat, Dialah Yesusku, Dialah Yesusku, juru selamatku. Amin. Yeah, senang ya kita punya juru selamat ya kok ya. Seneng Puji banget. Tuhan. Adik-adik, kita punya Yesus yang dahsyat. Apapun yang terjadi dalam hidup adik-adik, ingat, serukan nama Yesus ya. Ketika takut, ketika sedih, berdoa, Tuhan Yesus,
Aku percaya Engkau ya pasti menolong aku, karena Engkau juru selamatku. Amin adik-adik. Amin. Puji Tuhan. Kita akan dengar firman ya Ko ya. Iya, kita akan dengar Yuk firman. kita siapkan hati sama-sama. Koko Dio akan memujikan pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Sama-sama adik kita memuji. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita pujikan sekali lagi ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terima kasih Tuhan. Kami mau dengar firman-Mu yang dahsyat dan ajaib. Tuhan Yesus memberkati, mengurapi Om Tep yang akan membawakan firman Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Engkau berbicara melalui Om Tep dan setiap adik-adik yang di rumah mendengar dengan baik. Dan Tuhan karuniakan pengertian kepada adik-adik supaya bisa menangkap isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati firman-Mu bersama adik-adik kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik. Yuk, sore hari ini kita mau belajar firman Tuhan sama-sama ya. Kita buka di dalam kitab Mazmur pasal 86, ayat yang ke-5. Mazmur pasal yang ke-86, ayat yang ke-5. Yuk kita baca sama-sama ayat ini ya. 2, 3. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Sekali lagi ya, kita baca ya, adik ya. Sebab Engkau ya Tuhan, dikatakan apa? Baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Nah, adik-adik terkasih dan Yesus Tuhan,
renungan pada sore hari ini, Kak Step akan memberikan sebuah judul tema yaitu mengampuni. Ayo sama-sama mengatakan ini, mengampuni. 1, 2, 3. Mengampuni. Ya. Adik-adik terkasih, tadi dikatakan dalam kitab Mazmur dituliskan bahwa Tuhan itu bukan cuma sekedar baik loh. Baik buat engkau dan saya. Baik dalam arti kata dia suka memberi, menjawab doa, memberikan pertolongan, memelihara, menyembuhkan, menghiburkan. Tetapi juga dikatakan ini nih yang hebatnya. Dia suka atau gemar atau hobi, yaitu apa? Bukan sepak bola ya, tetapi Tuhan suka mengampuni. Wah, suka mengampuni umatnya, yaitu siapa ini umatnya? Adik-adik dan Kak Step juga. Dan kita semua umat manusia yang ada di belahan bumi ini, baik besar, kecil, dari segala bangsa, dari segala suku, dari segala bahasa, dari rambut yang keriting, rambut lurus, kulit yang bening, yang kuning, maupun yang coklat sawo matang. Semuanya yang menjadi umat Tuhan, itu Tuhan mengampuni. Barang siapa mereka yang berseru kepada Tuhan. Nah, adik-adik terkasih dan nama Yesus Tuhan, hal ini bukan berarti kita salah mengerti ya. Jangan sampai kita salah memahami tentang Tuhan yang dimana Tuhan itu suka mengampuni loh. Dengan apa? Kita salah mengertinya. Kalau gitu kita bisa berbuat seenaknya. Kita berbuat salah deh. Kita sesekali berbuat dosa deh. Ya namanya manusia. Tetapi tidak demikian, ya, tidak demikian. Kita tidak boleh menyepelekan sifat Allah seperti itu. Kita tidak boleh mengartikan dengan salah, ya, sifat Allah seperti itu. Justru malah yang Tuhan mau sifatnya ini yang suka mengampuni, terutama dia berlimpah kasih, dia berlimpah cinta. Tuhan inginkan supaya sifat itu ada pada kita semua. Ya, ada pada kita semuanya, adik-adik, tidak peduli loh kalian masih kecil-kecil, ya kalian dikatakan anak-anak yang masih anak-anak, tetapi tidak bisa diabaikan bahwa kalian juga merupakan anak-anak Bapa. Anak-anak Bapa itu artinya apa? Anak-anak Tuhan Yesus, yang dimana mewarisi sifat-sifat daripada Tuhan Yesus, yaitu apa? Mengampuni. Ayo sekali lagi kita katakan, tema kita pada sore hari ini atau judul kita pada sore ini adalah mengampuni, ya. Nah, ada terkasih dalam Yesus Tuhan. Kalau begitu, kepada siapa saja sih kita ini harus mengampuni? Ayo, kita akan membuka di dalam Matius pasal 18 ayat 35. Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-35. Ya, dikatakan apa di sana? Matius pasal yang ke-35 ayat yang ke-18. Dikatakan begini. Matius pasal yang maaf ya, Matius 18 kebalik ya. Matius 18, ayo. Ini dia ayat 35. Sret. Tarik. Oke. Matius pasal yang ke-18 ayat 35. Kita baca sama-sama ya adik-adik ya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Perhatikan di sini ada kata apa? Saudaramu. Nah, yuk siapa sih saudara kita ini?
Yang kita anggap saudara ini siapa? Ayo, dikatakan adalah saudara kita itu ada kakak, kemudian ada adik, ada keponakan, ada sepupu, betul enggak? Nah, semuanya mereka-mereka ini adalah saudara kita, adalah saudara dekat kalian semuanya. Ya, ketika adik ataupun kakak mulai berbuat salah kepada kalian, kemudian atau membuat hati adik-adik itu menjadi panas karena mereka suka menggoda, ya tiba-tiba kakak menjiwit, ya tiba-tiba adik merampas makananmu, ya atau tiba-tiba eh adik meminta uangmu gitu ya tanpa sepengetahuan kalian, dan hal itu menyakiti gitu ya, kalian nggak bisa terima, tetapi firman Tuhan katakan adalah kamu harus mengampuni saudaramu, yaitu mengampuni kakakmu, mengampuni adik, mengampuni keponakan, mengampuni sepupumu, ya. Jadi kepada siapa sih kita harus mengampuni? Kepada saudara kita sendiri. Kemudian kepada siapa lagi kita harus mengampuni? Dibuka di dalam Lukas pasal yang ke-11. Kitab Lukas pasal yang ke-11. Yuk, Lukas pasal yang 11. Ya, dalam ayat yang keempat. Ya, kita baca sama-sama ya adik-adik ya. Dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Jadi yang kedua ini kepada siapa sih kita harus mengampuni? Tadi dalam lingkup keluarga ya. Dalam lingkup saudara, famili kita. Dikatakan ada adik, ada ponakan, ada sepupu, ada kakak ya. Dan sebagainya. Pokoknya itu dalam lingkup keluarga. Tapi yang kedua ini adalah dalam jangkauan yang di luar. Di lingkup keluarga kita, di luar lingkup keluarga kita, itu siapa? Setiap orang yang bersalah kepada kami, ya kepada kami. Setiap orang yang bersalah kepada kami. Ini siapa sih Kak? Setiap orang itu ya. Setiap orang itu adalah bisa tetangga, anak tetangga, ya, yang itu teman bermain kamu di rumah, teman bermain kamu di sekolah itu ya. Kemudian bisa juga dia itu adalah teman les kamu ya, atau teman bukan cuma hanya teman bermain, teman les, teman di sekolah, tetangga ya, ataupun juga dia adalah sahabat kamu sendiri. Nah, sahabat kamu, teman baik kamu loh. Bisa enggak, memungkinkan enggak mereka-mereka ini menyakiti kita? Bisa. Ya, bisa, kita nggak bisa menahan mereka, kita nggak bisa menyuruh mereka, stop, kalau kamu bermain atau berteman dengan aku, jangan menyakiti aku ya, nggak bisa, ya, karena mereka punya kehendak bebas mereka apapun yang mereka perbuat kepada kita, terutama dalam hal kalau itu menyakiti hatimu, kalau itu membuat engkau, aduh terluka gitu ya, membuat kau mungkin bisa sampai menangis gitu ya, sampai menangis dan sebagainya, ingat kata Tuhan Yesus, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Ya, jangan kemudian kamu marah-marah, kamu gak bisa begini-gini. Ya, gak boleh. Tetapi dikatakan firman Tuhan itu apa? Harus mengampuni. Ya, jadi mengampuni dalam lingkup yaitu kepada setiap orang ini. Lalu kemudian mengampuni kepada siapa lagi sih? Tadi yang pertama adalah mengampuni kepada saudara kita, famili kita, keluarga kita, ya. Kemudian mengampuni kepada setiap orang yang ada di sekitarmu, ya, yaitu teman bermain, tetangga, teman sekolah, teman les, kemudian sahabat, teman baik dan sebagainya, gitu. Nah, kemudian ada lagi nih pesan daripada Tuhan kepada siapa saja kita harus mengampuni. Matius pasal ke-5 ayat yang ke-44. Yuk kita baca Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-44. Matius pasal yang ke-5
ayat yang ke-44. Ya, kita baca ini yuk. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah siapa? Musuhmu. Wow, musuhmu. Dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini bukan seperti yang di film-film loh ya. Di mana itu apa namanya? Lakonnya, lakonnya itu apa ya? Eh, Pemeran utamanya gitu ya, punya musuh jahat banget. Lalu kemudian harus dikalahkan. Ya, harus dikalahkan sampai musuhnya itu binasa. Nah, ini bukan seperti itu loh ya, tetapi di sini adalah dikatakan kasihlah musuhmu ya dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi kepada siapa kita harus mengampuni? Kepada musuh ya, kepada musuh kita. Musuh kita ini siapa sih? Ya, bukankah Tuhan itu bilang kepada kita bahwa kasihlah semuanya sesamamu manusia. Ya. Lalu siapa yang menjadi kriteria musuh? Siapa yang dikatakan itu sebagai musuh sebenarnya? Padahal semua orang itu adalah dikatakan oleh Tuhan gak ada musuh. Semua itu adalah kita harus mengasihi mereka semuanya dengan baik. Nah, tetapi ini ada kriteria yang menunjukkan identitas. Ya, identitas itu apa sih? Identitas itu adalah sesuatu yang menempel ya, karakter yang menempel perbuatan yang jahat dari seseorang, ya. Dan apalagi kalau perbuatan jahat itu orang itu yang suka berbuat jahat dan kemudian ditujukan kepada adik-adik, kepada kalian yang di rumah. Itu apa aja sih? Sebenarnya karakter mereka itu dikatakan bahwa ini identitas musuh. Yuk kita baca lagi yuk di dalam yaitu Lukas pasal 6 ayat 28. Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-28. Nah, ini dia. Ini dia yang dikatakan itu musuh karena hatinya yang jahat, sifat karakternya yang gak baik, yang suka apa dikatakan di sini 28 kita baca sama-sama ya. Mintalah berkat bagi orang yang apa? Mengutuk. Nah, ini dia. Yang sifatnya orang itu musuh itu memiliki sifat apa? Mengutuk. Nah, kemudian berdoalah bagi mereka yang mencaci kamu. Jadi bukan cuma hanya musuh itu adalah bukan orangnya loh ya, tetapi ini sifatnya. Sifatnya itu yang dibenci oleh Tuhan, yaitu apa? Yang suka mengutuk, yang suka mencaci maki. Mencaci maki ini bisa juga orang yang suka mengkritik pedes banget gitu ya. Orang yang suka mengkritik pedes banget tetapi nggak melihat kekurangannya dia sendiri. Yang dilihat cuma hanya kekurangan orang lain. Nih. Dia nggak ngelihat kekurangannya dia sendiri. Sukanya cuma hanya apa? Sukanya cuma hanya menyalahkan orang, menjelekkan orang gitu ya. Ngelihat apa namanya ada temennya yang jatuh, ada temennya yang punya kekurangan, kemudian malah dicaci maki. Ya, dicaci maki. Hei, itu loh, ya apa namanya? Anak itu loh tangannya maaf ya, tangannya buntung atau kakinya itu apa namanya timpang dan sebagainya. Terus ya suka mencaci maki seperti itu dan banyak hal isinya cuma yang mencaci, menjelekkan kejelekan-kejelekan sesamanya. Lah, ada yang terkasih nama Yesus Tuhan kepada anak-anak yang demikian ini yang dikatakan itu musuh, sebenarnya kita nggak boleh membenci. Tapi yang kita nggak suka itu adalah karakter sifatnya. Justru Tuhan perintahkan kepada kita, ampunilah musuhmu yang seperti itu. Ya, ampuni musuhmu yang seperti itu. Ya, jadi ini masing-masing orang itu kan unik ya, masing-masing anak-anak itu punya keunikan sendiri-sendiri. Punya kekurangannya sendiri-sendiri. Tetapi kata Tuhan kita harus
mengampuni mereka. Nah, adik-adik terkasih dalam Yesus Tuhan, susah nggak sih kita mengampuni? Ya, susah nggak kita mengampuni? Nah, tapi kalau menurut kakak sih ya, kalau adik-adik ini saya percaya kriteria yang masih mudah untuk mengampuni, bahkan mudah untuk melupakan. Ya, sehari, sejam, atau sedetik itu bertengkar, saya pastikan tidak usah besok. Mungkin dalam hitungan hanya beberapa menit aja udah mulai akor, udah mulai kejar-kejaran lagi, udah mulai bermain lagi dan sebagainya. Gitu. Nah, adik-adik terkasih dalam nama Tuhan, dan Alkitab pun juga mengajarkan kepada kita supaya adik-adik tahu gitu ya. Adik-adik supaya juga mengerti berapa kali sih kalau kita ini harus mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Tadi seperti yaitu keluarga, famili, teman baik, sahabat gitu ya, sepupu, ponakan, bahkan mungkin itu orang yang di luar daripada keluarga, bahkan dikatakan itu musuh. Ya, berapa kali kita ini harus mengampuni mereka? Ya, kita baca yuk di dalam Matius pasal 18, Matius pasal 18 ayat 21 dan 22. Matius 18 ayat 21 dan 22. Dikatakan begini, kata orang itu, semuanya telah kuturuti sejak masa mudaku. Ya. Maaf adik-adik, ternyata Kak Step salah pejet. Ya. Matius yang dipejet Lukas. Maaf ya. Yuk, Matius pasal yang ke Matius. Itu dia sudah dibantu ya. Matius pasal 18 ayat 21. Kemudian datanglah Petrus. Datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni? Ini pertanyaan daripada Petrus ya kepada Tuhan Yesus tentang berapa kali kita harus mengampuni saudara kita jika ia berbuat dosa terhadap aku. Nah, sampai 7 kali lanjutnya Yesus berkata kepadanya, bukan 7 kali. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai berapa? 7 kali 7 dikali lagi. Ya. Nah ini, ayo siapa yang pintar matematika di sini? Ada yang pintar matematika di rumah? Yang sempoannya bagus? Yang hitung-hitungannya bagus? Ayo, siapa yang bisa? 7 kali 7 itu berapa? Ini dia. Kita mendengar jawaban dari Kak Ratna ya. Guru kalian semuanya. Ada 49. Kemudian apakah cukup berhenti di situ perintah Tuhan? Enggak loh. Ya dikatakan 70 kali 7. Nah, 70 kali 7 berarti 490. Apakah berhenti? Enggak. Dikatakan kali. Kalinya ini kali berapa? Berarti apa? Kali gitu ya. Nah, adik pernah enggak sih mengampuni lebih daripada 1 kali, 10 kali? Pernah enggak? Aku mengampuni kamu, aku memaafkan kamu, aku maafkan kamu. Tetapi firman Tuhan di sini dikatakan tidak 10 kali, tidak 20 kali, ya, tetapi berkali-kali. Artinya apa sih? Artinya adalah berkali-kali saudaramu, temanmu, sahabatmu, musuhmu menyakiti kamu, kamu harus setiap kali juga mengampuni. Kalau itu setiap hari dilakukannya kepada kamu hal yang gak baik, setiap hari pula kamu harus mengampuni kepada mereka. Ya, amin. Siapa yang mau mengampuni? Ayo, nah, ada itu kasih nama Yesus Tuhan. Mengapa sih? Ya, Tuhan itu kok kita ini disuruh mengampuni seperti itu ya. Kita harus suruh mengampuni berkali-kali. Ya,
Berkali-kali ada pepatah ya, orang Jawa itu selalu kalau ngasih peringatan itu sampai berapa kali? Orang tua kalau biasanya kalau ngasih peringatan kepada anak-anaknya, kalau anaknya nakal, anaknya berbuat salah, itu berapa kali? 3 kali. Tak hitung loh ya, ayo, 1, 2, masih dilakukan, 3 dicewer. Ya, nah, ada terkesan Kristen, tapi tujuan orang tua itu baik loh ya. Tujuan orang tua itu baik, sangat jangan salahkan orang tua. Kalau orang tua itu ngasih peringatan sampai 3 kali, bukan berarti orang tua itu susah mengampuni, enggak loh ya. Tetapi dia cuma hanya ngasih peringatan. Jangan sampai kamu terusin lagi, gitu. Nah, ada yang terkasih nama Tuhan, demikian juga Tuhan juga menyuruh kita ya harus terus menerus mengampuni, mengampuni dan mengampuni. Nah, mungkin kalian bertanya, kenapa sih? Kenapa? Kok akhirnya harus mengampuni gitu ya? Ayo kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 32. Nah, dibantu sama Meme ya. Efesus pasal 4 ayat 32. Kita tunggu ya adik-adik ya. Efesus pasal 4 ayat yang ke-32. Nah ini dia. Ayo kita baca ya sama-sama. 2, 3. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra. Dan apa? Saling membuli? Saling meninju? Enggak. Saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Arti kata di sini yang ayat yang pertama kali disebutkan, hendaklah kamu, ya, hendaklah kamu. Ini kata anjuran, kata ajakan. Ini suatu yang dikehendaki. Siapa yang menghendaki ini? Yang menghendaki ini adalah Tuhan. Jadi kalau adik-adik bertanya, mengapa Kak aku harus mengampuni? Yaitu karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, adik-adik terkasih dalam Tuhan, bagaimana cara kita menyenangkan hati Bapa? Bagaimana cara kita ini menyenangkan hati Tuhan Yesus? Yaitu dengan cara apa? Melakukan kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan pada sore hari ini kita dengarkan sama-sama adalah mengampuni. Ya, jadi mau tidak mau kita harus mengampuni dengan tulus, dengan ikhlas setiap hari. Ya, harus mengampuni. Yang kedua, mengapa kita harus mengampuni? Yuk kita buka dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-14. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-14. Sudah? Nah, ini kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Adik-adik, siapa di sini yang merasa dan percaya bahwa dosanya itu sudah diampuni oleh Tuhan Yesus? Ya, dosa kita itu sudah istilahnya itu udah nggak terhitung loh, dosa manusia itu. Ya, bertumpuk-tumpuk, nggak bisa kita beli ya untuk lunas. Ya, untuk supaya kita bebas dari hukuman dosa, nggak ada. Ya, atau kita mau nyogok sama Tuhan nih, nyogok Tuhan nih, tak kasih nih, aku suka mau berdoa, aku mau beribadah terus supaya Tuhan mengampuni aku. Tidak bisa, adik-adik. Ya, adik-adik terkasih dan namanya Tuhan. Nah, Tuhan itu sudah mengampuni engkau. Tuhan sudah mengampuni engkau, dosamu yang begitu besar yang nggak bisa terbayar oleh apapun. Tuhan itu rela loh menyerahkan nyawanya, menyerahkan dirinya untuk disiksa, untuk dianiaya, hingga mati di atas kayu salib. Tujuan kedatangannya adalah untuk apa? Untuk mengampuni dan menyelamatkan adik-adik dan saya. Jadi, alasan mengapa kita harus mengampuni, ya, supaya kita pun juga diampuni.
Amin. Karena kamu juga sudah diampuni oleh Tuhan, sebab itu kamu harus membagikan kasih. Kamu harus membagikan cinta. Kamu harus membagikan maaf. Kamu harus membagikan pengampunan itu kepada semua orang. Yang terakhir, yuk. Mengapa sih kita harus mengampuni? Matius pasal 5 ayat 45. Matius pasal 5 ayat yang ke-45. Yuk kita baca ya bersama-sama. Matius pasal 5 ayat 45. Oke, kita 1, 2, 3. Ini dia. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Artinya apa di sini adik-adik? Ketika kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, kita ini membawa damai. Ya, membawa damai kepada siapa? Terutama kepada mereka yang menganiaya, kepada mereka yang menyakiti hati kamu, kepada mereka yang membuli kamu, kepada mereka yang mencaci maki kamu. Ya, kita memberikan damai kepada mereka. Dikatakan apa? Kamu itu memberikan damai itu seperti ini, seperti menerbitkan matahari bagi orang yang jahat. Wow, dan orang yang baik, ya. Jadi Tuhan itu menerbitkan matahari bukan cuma kepada orang yang baik saja loh, tapi kepada orang yang jahat juga. Artinya apa? Tuhan itu baik kepada orang yang baik, kepada orang yang jahat, ya, kepada orang yang pembunuh, kepada orang yang apapun itu. Tuhan itu baik. Bahkan dikatakan menurunkan hujan kepada siapa? Bagi orang yang benar dan bagi orang yang tidak benar. Jadi adik-adik terkasih dalam Yesus Tuhan, ketika engkau mau mengampuni, ketika kita belajar untuk memberikan maaf, ketika kita belajar untuk memberikan pengampunan kepada sesama kita, maka kita menjadi saluran berkat, yaitu apa? Memberikan damai bagi banyak orang. Amin. Ya, jadi orang itu suka sekali dekat dengan engkau. Karena apa? Dia merasakan tenang hatinya, dia merasakan ada aliran damai, dia merasakan sukacita, dia merasakan nyaman dekat dengan engkau. Karena apa? Engkau membawa damai loh. Engkau membawa damai bagi semua orang. Jadi inilah renungan kakak pada sore hari ini dengan tema mengampuni. Ayo sore hari kita ambil sikap hati, benar-benar kita mau praktekkan firman Tuhan ini, ya. Kita mau menghidupi kehendak Tuhan, kita mau melakukan apa yang diperintah Tuhan. Mengampuni. Siapa yang mau mengampuni? Angkat tangan bersama-sama. Ayo kita berdoa. Ayo adik-adik kita tutup mata, kemudian kita akan berdoa bersama-sama untuk menutup daripada firman Tuhan ini. Ikuti Kak saya berdoa ya. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu di mana Tuhan berbicara kepada kami untuk kami mau mengampuni. Ketika kami mengampuni Tuhan, sesungguhnya kami ada di dalam kasih. Kami berada di dalam cinta Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus, dan kami juga menyadari Tuhan, bahwa ketika kami mengampuni Tuhan, kami sedang melakukan kehendak Tuhan. Hidup kami juga sedang diampuni oleh Tuhan. Bahkan ketika kami mengampuni, kami membawa damai kepada musuh-musuh kami. Kami membawa damai kepada orang di sekitar kami. Kami membawa damai kepada mereka yang mencaci maki kami, yang menyakiti kami. Kami membawa damai. Kami membawa berkat bagi mereka semuanya. Dan kami percaya Tuhan Yesus, bahwa damai yang kami berikan kepada mereka, di dalam pengampunan itu Tuhan, sesungguhnya Tuhan sedang melimpahkan damai yang meluap-luap dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu pada
sore hari ini Tuhan, kami mau mengampuni, kami mau melepaskan pengampunan, kami mau belajar terus Tuhan untuk mengampuni Tuhan Yesus. Sekalipun usia kami masih anak-anak Tuhan, kami percaya bahwa firman ini akan terus membentuk kami ketika kami bertumbuh menjadi remaja, ketika kami bertumbuh menjadi dewasa, ketika kami bertumbuh menjadi orang tua, kami memiliki sifat pribadi, hati yang mengampuni, seperti Kristus yang suka mengampuni. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur Tuhan yang meteraikan firman dalam hati anak-anak semuanya. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Tef, Kak Stefanus atau Om Stef biasanya adik-adik panggil ya. Bagus sekali firman Tuhannya adik-adik. Adik-adik mungkin ada yang sambil bermain ya, tapi telinganya dengerin ya. Wah, iya ya, Tuhan Yesus mau kita suka mengampuni. Siapa yang masih suka bertengkar sama adik kakaknya? Ya, kadang-kadang bertengkarnya. Tapi cepat-cepat diselesaikan, cepat-cepat mengampuni, minta maaf, sudah selesai, berteman lagi ya, karena Tuhan sudah mengajarkan demikian. Hebat ya Tuhan kita, kamu juga hebat kalau kamu mau melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan adik-adik, biarlah firman Tuhan ini tertanam dalam hati kita. Kita menjadi anak-anak yang membawa damai, seperti Tuhan Yesus datang membawa damai buat kita. Ya, Desember ini kita memperingati kedatangan Tuhan Yesus sebagai bayi mungil ya, yaitu Natal. Adik-adik, seperti yang Kak Ratna beritahukan minggu-minggu yang lalu, silakan mengirimkan penampilan adik-adik, boleh menyanyi, boleh menari ya, boleh baca puisi, boleh apa saja, bersaksi. Oke, dikirimkan ke grup parent di drive yang sudah disediakan sama Om Gino di sana. Nanti kita akan kompilasi, nanti kita akan tampilkan bersama-sama dalam ibadah perayaan Natal Kids Betani Batu ya. Puji Tuhan adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita tidak lupa akan berdoa buat adik kita Sean ya, yang lagi sakit ya. Biarlah Tuhan yang baik menyembuhkan. Amin. Kita akan tutup ibadah kita sambil nanti kita akan berdoa Sean. Kita angkat pujian lagu Terima Kasih Tuhan ya. Ko ya. Ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita
kita satu dalam doa adik-adik di rumah dan juga yang di sini. Kita berdoa buat adik Sian. Yang mengucap syukur Bapa buat firman Tuhan yang kami dengar pada sore hari ini. Kau memberkati Om Tep yang sudah menjadi berkat buat kami Bapa. Memulihkan Tante Sinta yang sakit barusan dioperasi Tuhan. Dengan kebaikan Tuhan di dalam nama Yesus. Berkati Om Tep sekeluarga. Penyertaan Tuhan dahsyat buat mereka. Dan kami juga berdoa buat adik kami Sean Tuhan yang saat ini sedang sakit. Tuhan Yesus, mari kami berdoa bersepakat bersama. Jamah Sean saat ini Bapa, sembuhkan di dalam nama Yesus. Beri kekuatan kesabaran buat orang tua. Dan bila mereka melihat kebaikan Tuhan saat ini, sembuhkan Bapa. Di dalam nama Yesus adik kami Sean. Sehingga dia boleh bersukacita kembali. Memuji Tuhan dan keluarganya boleh bersyukur kepada Tuhan. Nyatakan kebaikan-Mu Bapa di dalam nama Yesus. Setiap apa yang dibutuhkan keluarga ini di dalam pemulihan adik Sean, Tuhan Engkau Allah yang menyediakan, memberikan Tuhan apa yang mereka perlukan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat adik-adik yang mungkin saat ini juga sedang dalam kelemahan tubuh. Tuhan Yesus, kuasa-Mu tidak terbatas, jamah di dalam nama Yesus, disembuhkan dalam nama Yesus. Dan biarlah semuanya mengalami sukacita Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan berkati Papa Mama yang setia mendampingi. Tuhan beri kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, berkat-berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih Bapak, Engkau berkati kakak-kakak yang sudah melayani, Om Gino yang setia juga melayani. Bapak memberkati kami semua. Terima kasih, kami serahkan segala program-program, rencana Natal kami di dalam tangan Tuhan yang dahsyat. Di dalam nama Yesus, biarlah berkat damai sejahtera, berkat Bapa di surga untuk setiap kami, anak-anak-Mu, di dalam nama Yesus Kristus menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.